Mari kita membaca kitab suci dari Alkitab 1 Yohanes pasal keempat 16 sampai ke 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Semua membaca kalimat ini. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melengkapi ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita semua. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah kesadaran, pengertian, keinsyafan kepada kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, boleh menjadi sebagian dari hidup kami yang sungguh-sungguh mengutarakan, mensinarkan cahaya surgawi di dalam dunia ini. Karena di luar kasih tidak ada hal yang lebih berarti. Di luar kasih tidak ada orang mengenal Tuhan. Di luar kasih tidak ada orang boleh menjadi saksi Engkau. Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti apa yang kami mau pelajari. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah bicara tentang bolehkah orang Kristen benci? Jawaban adalah iya. Bolehkah orang Kristen menghindarkan seluruhnya benci dari hidup kita? Jawabnya adalah tidak. Sebab satu-satunya adalah Allah kita, adalah Allah yang sendirinya mempunyai kebencian. Bukan saja demikian, Allah kita adalah Allah yang memuji anaknya, karena Allahnya, anak itu mempunyai kebencian. Kebencian apa? Engkau membenci kejahatan, dan engkau mencintai keadilan. Itulah sebabnya aku mengurapi engkau dengan minyak dari kesukaan. Allah Bapa memenuhi anak dengan Roh Kudus. Allah Bapa mengurapi Allah anak dengan sukacita dari Roh Kudus. Inilah Allah Tritunggal. Karena anak itu benci kejahatan. Saudara-saudara, semua emosi yang ada jangan ditolak. Semua unsur emosi yang berbeda itu berasal dari Tuhan. Allah mengkaruniakan manusia emosi. Manusia menjadi makhluk emosional yang lebih daripada segala binatang. Semua emosi daripada binatang hanya sesuai dengan insting mereka untuk hidup sementara di dunia ini. Tetapi semua emosi manusia yang begitu limpah di dalam segala segi daripada emosi mengandung unsur kemungkinan bekerja sama dengan rencana kekekalan dari Tuhan Allah. The eternal will of God. Itu sebab emosi-emosi dari aspek-aspek manusia, kalau dikaitkan dengan kehendak Allah, menjadi satu keindahan yang luar biasa. Itulah kesucian emosi. Saudara-saudara, jikalau kebencian itu ada yang dipuji oleh Tuhan, dengan sendirinya ada benci yang dibenci oleh Tuhan. Membenci yang dibenci oleh Tuhan, itu penyucian emosi. Mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga penyucian emosi. Apakah ada kasih yang tidak disenangi oleh Tuhan? Banyak. Engkau mengasihi kejahatan, engkau mengasihi akan dosa, engkau mengasihi dunia. Orang mengasihi dunia disebut sebagai perlawanan dengan Bapa.
Jikalau kasihmu ke dalam dunia itu makin tambah, berarti kasihmu kepada Bapa itu makin kurang. Jadi mengasihi itu pun ada arah yang berbeda. Kita harus mengasihi. Dan kasih itu merupakan salah satu aspek dari hidup manusia yang paling penting di dalam mempengaruhi diri dan mempengaruhi pergaulan dengan orang lain. Saudara-saudara, tanpa kasih tak ada hidup yang bisa bertumbuh dengan sehat. Sekali lagi, tanpa kasih tidak ada hidup yang bisa tumbuh dengan sehat. Psikologi modern memberitahu kepada kita, manusia menjadi abnormal karena cinta yang diterima itu tidak beres. Kalau cinta yang diterima tidak beres, tak mungkin dia bertumbuh dengan baik. Dan cinta dia kepada orang lain juga tidak beres. Ini sesuai dengan teori kedua daripada dinamika dan fisika daripada Newton. Action is equal to reaction. Jadi kalau yang menerima cinta tidak beres, dia mencinta orang lain juga tidak beres. Reaksi cinta itu menjadi abnormal. Orang terus dibenci, terus dipukuli. Besok bertumbuh menjadi pemuda yang suka memukul dan suka membenci orang lain. Karena dia merasa itulah normal. Karena itulah pengalaman dia yang paling wujud dan yang paling sungguh-sungguh. Orang yang pakai sistem pelonco di dalam masuk ke dalam mahasiswa, setelah dia dipelonco tahun kedua dia mempelonco orang lain. Karena dia dulu dikerjain, sekarang dikerjain orang lain. Jadi sikap-sikap hidup kita yang tidak beres selalu berada di dalam diri kita. Karena ada akar pada waktu kita masih kecil bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Saudara-saudara, jika engkau sekarang dianggap aneh karena orang dulu menjadikan engkau orang aneh dengan memperlakukan engkau dengan cara yang aneh. Dan saudara-saudara, itu sebab mulai hari ini belajar bagaimana baik-baik kepada orang lain. Sehingga dunia ini lebih tambah sedikit kasih, lebih tambah sedikit perdamaian, lebih tambah sedikit saling pengertian. Karena kita selalu ingin sekali dibaiki oleh orang lain. Tapi kita sangat pelit baik terhadap orang lain. Kita ingin dihormati oleh orang lain. Tapi kita semua tidak selaku manusia yang seharusnya menghormati orang lain. Kita ingin dipelihara, diperhatikan orang lain. Tapi kita sulit memberikan satu perhatian, memberikan pemeliharaan yang cukup kepada orang lain. Itu sebab the golden rule of Christian ethics dari Yesus Kristus mengatakan, engkau ingin diperlakukan bagaimana? Perlakukanlah orang itu seperti apa yang kau ingin diperlakukan. Inilah yang menjadikan kekristenan mempunyai moral lebih tinggi daripada teori moral apapun di dalam agama yang manapun. Karena di sini mengandung inisiatif, mengandung sesuatu imbalan pikiran bagaimana memperlakukan orang lain secara aktif sebelum engkau diperlakukan oleh orang lain. Saudara-saudara, ajaran kekristenan memberikan kepada kita sesuatu etika inisiatif, bukan etika pasif, bukan etika yang negatif. Kalau orang sudah baik sama saya baru terpaksa saya baik sama orang lain, bukan. Engkau harus mempunyai imajinasi. Engkau mau diperbaiki orang lain, engkau mau dihormati orang lain, hormati dulu kepada orang lain, hargai dulu orang lain, pelihara dulu orang lain. Jadi dengan imajinasi relasi itu engkau menjadi inisiator di dalam melakukan kebaikan. Saudara-saudara, sering kita menjadi orang yang pasif. Kalau sudah dibaik 10 kali, kita baru mulai pikirkan 1 kali baikin orang lain. Bukan saja demikian, ada yang jatuh lebih melarat, sudah 10 kali dibaiki, kali ke-11 tidak baiki, langsung mencap orang itu jahat. Saudara-saudara, kasihan sekali. Hak apa kita harus dibaiki oleh orang lain? Kalau ada orang baik kepada kita, kita selalu pikir memang saya cukup, saya patut dibaiki. Siapa sih kamu? Kamu tidak lain sama orang lain, hanya seorang yang dilahirkan telanjang. Tidak ada bayi yang lahir sudah pakai celana dalam, tidak ada. Apalagi pakai dasi, tidak ada. Engkau hanya seorang yang dilahirkan telanjang, tidak ada apa-apanya.
Hanya karena mungkin keluargamu lebih kaya dari orang lain, maka engkau rasa engkau seharusnya dibaiki. Kenapa sih kalau di tempat-tempat engkau selalu mau cari yang paling baik, tempat yang paling hormat, tempat yang paling dihargai oleh orang lain? Hak apa sih? Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir kita sebenarnya sudah terlalu enak. Karena yang lebih tidak enak dari kita masih banyak sekali. Dunia ini perlu kasih, masyarakat perlu pengertian. Perlu itu harus disadari oleh orang-orang yang mempunyai semacam pikiran yang inisiatif, yang menuntut diri dan yang berimajinasi. Bagaimana kalau saya berada di tempat dia? Saudara tahu tidak, orang kaya satu hari pakai kira-kira 600 liter air. Untuk mandi bisa satu bak itu 1000 liter. Untuk cuci mobil, untuk tanaman, apalagi golf. Golf itu memakai air berapa banyak? Orang miskin yang ada kalanya satu hari dah sampai 2000 cc air. Karena minum saja, selain itu tidak ada kemungkinan. Dan air di bumi itu makin lama makin sedikit, makin lama makin kurang. Sehingga 20 tahun kemudian ada banyak orang akan hidup tidak sehat karena tidak mempunyai air. Saudara-saudara, kadang-kadang saya di hotel satu kali mandi 1000 liter. Waduh, ini terlalu mewah. Lalu kalau nak mandi terlalu kotor. Jadi bagaimana? Ya, coba sehemat mungkin. Air jangan lupa tutup. Lalu kalau bisa kadang-kadang tidak perlu kum seluruhnya di dalam air. Karena kekayaan dari seluruh bumi ini dimiliki oleh seluruh umat manusia. Kita tidak bisa pikir karena saya ada uang saya bisa pakai yang banyak. Saudara-saudara, jadi kerataan ini memang sulit sekali. Lain dengan engkau mempunyai uang yang banyak, itu adalah sesuatu hal yang tidak langsung kait dengan menghabiskan sumber daya, sumber dari alam seluruhnya. Saudara-saudara, bensin satu hari bisa habis. Penduduk Amerika hanya kira-kira 4% dari seluruh dunia. Tetapi mereka menghabiskan dan berkekayaan dunia 60%. Itu yang menjadi ketidakadilan yang luar biasa. Oh, tidak apa-apa, mereka mempunyai uang. Itu soal lain. Saudara-saudara, kalau kita pikir lagi lebih matang seluruhnya, jadi manusia itu masih banyak kekurangan yang belum kita pelajari dan perlu kita mengetahui. Alkitab mengajar kita, orang yang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah. Orang yang tidak ada hidup di dalam kasih, dia tidak hidup di dalam Allah. Engkau berani mengatakan, I am living in Christ, I am living in God. Saya hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Allah, betul gak? Secara status engkau sudah diselamatkan, engkau sudah berada di dalam Kristus. Tetapi secara hidup sehari-hari tidak tentu kita hidup di dalam dirinya Allah sendiri. Di dalam ayat yang kita baca ada dua kalimat yang berbeda sudut. Sudut satu adalah kasih belum sempurna di dalam diri kita. Kedua, kita tidak sempurna di dalam kasih. Kasih menjadi sempurna di dalam diri kita berarti kita memiliki kasih dan pemilikan itu bertumbuh. Dan kita mempunyai cinta lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dan kita melihat cinta itu menjadi sempurna diri kita. Akhirnya kita disempurnakan di dalam kasih. Sedikit orang yang memikirkan apakah cinta saya bertambah, iman saya bertambah, pengharapan bertambah. Kebanyakan orang memikirkan uang saya bertambah, hak saya bertambah, kekayaan bertambah. Saudara-saudara, jika kita mengalihkan seluruh hidup kita daripada yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan, dari yang sementara kepada yang kekal, dari yang fana kepada yang baka, disitulah kita bertumbuh dalam kerohanian. Di lain kita mikirkan apakah uang saya makin tambah. Coba pikir apakah iman saya makin tambah. Selain memikirkan apa usaha saya terus maju, pikirkan rohani saya maju tidak. Jangan-jangan dengar khotbah hanya mencari bahan untuk khotbah lagi. Cilaka kamu. Saudara-saudara, pendetamu adalah pendeta yang tidak pernah ambil satu khotbah dari orang lain. Semua khotbah yang saya khotbahkan adalah hasil pergumulan, pikiran, pengalaman,
dan renungan dari firman Tuhan. Kekayaan engkau di dalam rohani adalah yang kau alami, bukan yang kau terima secara pelajaran. Semua murid-murid sekolah teologi kalau belajar hanya mengambil bahan untuk khotbah lagi, tak pernah dia berkuasa dan tak pernah menjadi berkat. Yang memberkati itu firman-Nya, bukan dia. Dia hanya mencuri bahan dan dia hanya mengetahui secara semacam pengertian epistemologis. Pergumulan-pergumulan itu penting sekali. Kau gumuli sendiri, kau alami sendiri, kau hayati sendiri. Dan di dalam kau disiplin, demanding kepada dirimu sendiri. Engkau belajar bagaimana untuk menerapkan apa yang diajarkan Alkitab menjadi sebagian hidupmu. Orang yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam kasih, tidak hidup di dalam Tuhan. Inilah prinsipnya. Karena Allah itu kasih adanya. God is love. Saudara-saudara, Allah itu kasih adanya. Kalimat ini hanya ada di kitab suci. Allah itu kasih, sama Allah mempunyai cinta kasih lain. Sebenarnya engkau hidupnya adalah hidup penuh dengan kasih. Sama dirimu adalah kasih. Itu lain. Tidak mungkin dirimu itu kasih. Karena engkau adalah yang dicipta oleh Allah menurut peta teladan Allah. Paling banyak engkau mirip Allah saja. Tidak mungkin engkau menjadi Allah. Jadi Allah itu kasih, itu unik. Itu ada pada kekristenan dan itulah sifat ilahi. Allah itu kasih. Dan kita memiliki kasih karena dibagikan. Kita dicipta menurut peta teladan. Kita mirip Tuhan kita. Kita juga mempunyai kasih. Kita bukan kasih. Dan makin kita hidup di dalam Tuhan sendiri, makin kita hidup di dalam kasih. Orang hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bolehkah manusia bertumbuh tambah kasih? Tak mungkin. Dan yang mewakili Allah memberikan kasih sehingga kita bertumbuh baik itu ibu. Maka setiap orang ibu itu orang yang agung bagi anaknya. Ibu-ibu yang hanya mempentingkan anak sendiri, anak orang lain seperti bukan orang, itu tidak mengerti cinta kasih Allah. Dan itu pun telah menjadi berkat bagi anak sendiri. Ada ibu-ibu kalau engkau ngomong sama dia, ngomong anaknya, wah dia interest. Begitu ngomong anak orang lain, mukanya langsung lain. Dia cuma tahu anak sendiri. Anak sendiri orang, anak orang lain bukan orang. Saudara-saudara, paling sedikit ibu sudah mewakili Tuhan Allah memberikan kasih kepada anaknya. Dan anak itu bertumbuh karena kasih yang ada pada ibu. Tetapi saudara-saudara sekalian, jikalau kasih ini bertumbuh, bertambah, akhirnya engkau bisa menjadikan begitu banyak orang dianggap seperti adalah anakmu sendiri. Engkau agung. Keagungan itu terus tambah. Karena engkau bisa membagi cinta kasih kepada lebih banyak orang. Engkau bilang tidak bisa. Yang saya cintai cuma berapa orang ini saja. Karena apa? Karena memang cinta ini adalah untuk ini. Tidak. Satu lampu yang berada di satu kamar. Orang 5 datang dapat cahaya. Orang 10 datang dapat cahaya yang sama. Nah, karena kalau orang 10 lalu orang mendapat cahaya cuma menjadi separuh. Kalau datang 20 sisa seperempat, tidak ada. Berarti lampu yang sama bisa memberi cahaya yang sama, tidak peduli berapa banyak orang di dalam kamar itu. Ini satu perumpamaan yang sangat memberikan pengertian kepada saya semenjak kira-kira 40 tahun yang lalu. Benar, saudara-saudara. Kalau seorang ibu hanya punya satu anak itu mendapatkan cinta darinya. Kalau ibu mempunyai 10 anak, mungkin gak 10 anak mendapatkan cinta dari ibu ini? Mungkin aja. Bisa. Dia tetap bisa. Ini namanya hal yang melampaui dalil waktu. Herannya. Ada orang yang anaknya banyak. Dia keunggulan, kesuksesan hidupnya sama. Ada orang yang tidak ada anak juga tidak sukses apa-apa. Heran sekali. Bach anaknya 18. Handel tidak nikah, tidak ada anak. Karya Handel tidak lebih banyak dari Bach. Dia lebih sibuk. Bach lebih sibuk kan? Pasti. Tapi dia bisa mengatur waktu dengan baik. Semua 18 anak bisa dibesarkan dengan baik-baik. Jadi kasih ini mengandung sesuatu unknown quantity. Satu kuantitas yang tidak terhitung. Satu kuantitas yang begitu limpah. Yang bisa dibagi-bagi. Heran luar biasa. John Wesley, pendiri daripada gereja Metodis.
Ibunya mempunyai juga 18 anak. Mestinya ada 3 lagi yang mati. Dan dia menjaga satu persatu dan memelihara satu persatu, memberikan nasihat satu persatu. Sampai kalau ada satu lupa hadir, setelah anak itu datang dia mengulangi lagi sampai semua dikatakan dengan jelas. Orang tanya sama dia, engkau tidak capek? Engkau kalau lolos satu rasa bagaimana? Dia bilang kalau ada satu yang saya lupa mengajar, lupa kasih tahu, itulah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Saya anggap saya sudah menjadi ibu yang gagal. Dia tidak ada satu yang lolos karena cinta seperti itu. Nah, kita dicipta oleh Tuhan dengan keadaan yang sangat mutual atau sesuatu yang relasi. Kita perlu dikasih dan kita perlu mengasihi. Love and to be loved. Ini dua kalau seimbang baru sehat. Kalau kita mengasihi tapi tidak dikasihi, timpang. Kalau kita dikasihi tidak mengasihi juga timpang. Jikalau seorang itu terus dikasihi oleh orang tua, oleh orang tua, jangan kira orang tua terus mengasihi anak-anak itu sudah puas. Pada saat dia juga harus mengasihi orang lain baru dia puas. Itu sebab setelah anak itu dewasa dia perlu objek kasih yang lain. Bukan hanya terus berada di pangkuan ibu bapak lalu dia puas. Pada waktu pengalihan dicintai menjadi mencintai terjadi, jangan heran kalau engkau dirasakan disepikan. Nah saudara-saudara, banyak nyonya-nyonya yang begitu cinta bersuami, setelah ada anak suaminya ditinggalkan, dilupakan. Lalu suami merasa, loh nyonya saya kok sekarang melupakan saya, karena dia ada objek kasih yang baru, anaknya, asal bukan suami yang lain aja. Nah saudara-saudara, this love and to be loved itu kalau seimbang, manusia baru mempunyai sesuatu kesempurnaan. Jadi kita perlu dikasihi, kita juga perlu mengasihi. Nah, melalui ini kasih itu disempurnakan. Saudara-saudara, menyempurnakan cinta kasih dan disempurnakan oleh cinta kasih sehingga menjadi hidup yang sempurna di dalam kasih. Itu memang sesuatu kebahagiaan yang besar. Kasih. Kasih itu apakah aktif atau kasih itu pasif? Kadang-kadang kita mengatakan, kenapa engkau tidak cinta saya lebih banyak? Kenapa tidak cinta saya lebih banyak? Saudara, kalimat ini tidak bisa dimutlakkan. Karena kadang-kadang kita sulit mengasihi kecuali kasih itu datang kepada kita. Nah, kasih tidak bisa dipura-pura. Kasih yang dipura-pura bukan kasih yang sungguh. Kasih tidak bisa dipaksa. Kalau kasih dipaksa itu kasihnya tidak natural. Sehingga ada unsur-unsur yang kita tidak ngerti. Kalau orang Greka mengatakan dengan dua hal. Dia mengatakan manusia itu memang dicipta sebagai separuh saja. Sehingga kalau sudah dewasa dia cari separuh yang lain di mana? Di situ dia punya separuh entah di mana. Perlu dicari supaya bisa ketemu lalu menjadi satu. Itu namanya sesuatu pernikahan. Lalu orang Greka mengatakan ada satu dewa namanya Cupido. Kalau Cupido sudah melepaskan panahnya kena siapa? Dan kena tembus yang kedua, orang itu tidak bisa lari, tidak mencintai. Dengan demikian cinta itu seperti pasif, tapi seperti aktif. Kita dicipta oleh Tuhan yang adalah kasih. Dan kasih berasal dari Tuhan. Itu sebab kita perlu dari firman Tuhan, dari wahyu Tuhan, dan dari kuasa Tuhan. Kita belajar dan kita menikmati kasih. Saudara-saudara, saya membagikan kasih yang 3 taraf. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, dan kasih kepada benda. Saudara-saudara, kasih kepada benda itu adalah yang paling rendah. Kasih kepada manusia itu jauh lebih tinggi. Dan kasih terhadap Tuhan Allah itu adalah kasih yang paling tinggi. Di dalam pengajaran dari Jonathan Edwards, dia mengatakan kasih harus menjadi lebih besar kepada objek yang lebih besar. Kasih itu kecil kepada objek yang lebih kecil. Nah, ini pernah dikritik oleh seorang teolog di Tiongkok. Tapi saya kira aslinya daripada Jonathan Edwards itu adalah pikiran yang anggun yang tidak perlu dikritik. Because God is the greatest, so we should love God with the greatest love. Karena Allah itu adalah Allah yang terbesar, tertinggi.
maka kita seharusnya memberikan kasih yang tertinggi kepada Tuhan Allah. Tetapi yang paling remeh, yang paling tidak penting itu adalah objek-objek yang kecil. Kita taruhlah kasih yang kecil kepada objek kecil itu saja. Waktu orang kritik itu mengatakan kalimat begini. Ini ditulis dalam satu buku kira-kira 60 tahun yang lalu oleh Peter Peng Peter. Kalau begini Allah salah. Karena Allah memberikan kasih yang besar kepada orang berdosa yang tidak patut dikasih. Bukankah demikian teori daripada Jonathan Edwards itu dibalikkan? Mengapa Allah mengasihi kita yang begitu hina, yang begitu kecil dengan kasih yang begitu besar? Saudara-saudara, yang dikatakan oleh Jonathan Edwards itu adalah tugas manusia. Nah, kalau Allah mengasihi yang remeh, bukan berarti yang remeh itu besarnya seperti Allah sehingga perlu kasih Allah. Itu ada sifat ilahi yang menjadi contoh kepada kita mencintai yang tidak patut dicintai. Namun demikian kita tetap harus mencintai Allah lebih daripada yang lain. Ini tuntunan Yesus Kristus. Kepada Petrus dia tanya, engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini kah? Bisa lebih dari semua yang kau akan kasih? Atau bisa lebih mencintai daripada semua yang kasih saya? Bisa saja dua-dua dikatakan. Jadi saya kira Jonathan Edwards tidak salah. Kita seharus mengutamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan ada lebih daripada yang lain. Tuntunan Yesus Kristus sendiri juga berkata, yang tidak mengasihi aku lebih dari suamimu, istrimu, anakmu, bapakmu, tidak layak mengikuti aku. Jadi to love God with a greater love, that's normal. Mengasihi Allah yang agung dengan kasih lebih besar itu tidak salah. Saudara-saudara. Baru taraf kedua, mencintai manusia. Karena manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Allah, maka manusia itu mempunyai harga lebih tinggi daripada binatang, lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Ada orang cinta anjingnya sampai kalau anjing tidak masuk surga, dia tidak mau masuk surga. Ada orang tanya Billy Graham, saya mencinta anjingku, besok kalau saya pergi dia boleh pergi tidak? Saya tidak tahu Billy Graham berdasarkan apa menjawab, di surga anjingmu juga boleh masuk. Dia ketakutan orang itu tidak Kristen kali. Kalau saya jawab, saya akan menjawab begini. Yang ada anjing dengar baik-baik. Besok kalau tidak boleh masuk pun, engkau tinggalkan di luar pintu surga, engkau masuk saja. Karena engkau akan menemukan semua manusia yang ditebus jauh lebih baik kita cintai daripada cinta anjing. Saudara-saudara, binatang-binatang tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Semua 1, 2, 3. Mereka dicipta untuk manusia, bukan dicipta sesama dengan manusia. Kita harus mengutamakan manusia lebih daripada binatang. Mengutamakan manusia lebih daripada benda yang lain. Karena manusia lebih tinggi daripada hal ini. Nah, saudara-saudara, seorang anak bicara sama saya pecahin gelas, papa marah sama saya. Berarti papa cinta gelas lebih dari cinta saya dong. Saya bilang bukan. Karena engkau bisa dididik, gelas tidak bisa dididik. Maka papa mencinta kamu, mendidik kamu supaya kamu tahu kamu tidak boleh sembarang merusak barang. Bukan berarti papa mendidik kamu, papa tidak cinta kamu. Kadang-kadang kita memikirkan seperti kalau kita rusak sesuatu barang, lalu ada orang marah, dia mencintai itu lebih dari kita. Bukan demikian. Saudara-saudara sekalian, cinta Tuhan Allah, cinta manusia, dan cinta barang-barang dicipta oleh Tuhan, itu adalah Sang Pencipta. Dan dicipta yang berpeta teladan Sang Pencipta. Dan yang dicipta yang tidak berpeta teladan Sang Pencipta. Itu tidak salah. Kita harus membedakan ini. Barang siapa mencintai uang lebih daripada Tuhan, cinta dia kepada Tuhan akan menjadi tidak normal. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau ada orang cinta Tuhan dan cintanya tanpa dibubuhi dengan perasaan takut, maka cinta itu ada cinta yang mungkin menjadikan dia memperalat Tuhan. Ini bahaya. Maka ayat tadi yang dikatakan di dalam cinta tidak ada takut. Kenapa Pak Tong mengatakan cinta Tuhan dengan perasaan takut kepada Tuhan? Lain. Cinta tidak takut.
sama cinta takut kepada Tuhan itu dua hal yang bisa disinkronisasikan dengan arti yang sangat berbeda. Saya takut kepada Tuhan bukan karena takut tidak ada hubungannya. Saya takut kepada Tuhan karena engkau harus mengatakan Tuhan patut dihormati. Jadi di sini takutnya bersifat referensi, takutnya bersifat menghormati, bukan takut berarti gentar. Itu dibedakan. Di dalam cinta tidak ada takut, berarti di dalam cinta kita sudah mempunyai relasi. Relasi itu tidak lagi menjadikan kita gentar artinya. Tapi cinta Tuhan tetap harus takut kepada Tuhan. Itu takut bukan takut karena tidak ada relasi. Takut karena menghormati Dia sebagai penciptaku, sebagai pemimpinku, sebagai Tuhanku. Reference. Maka di dalam terjemahan Tionghoa itu diterjemahkan dengan berbeda. Jipa dan jingwei. Saudara. Jingwei reference. Takut dengan menghormati. Jipa takut dengan satu kegentaran. Ini beda sekali. Apakah kita perlu gentar di hadapan Tuhan? Tidak perlu. Itu setan yang perlu. Setan itu tidak ada yang ateis loh. Ingat kalimat ini ya. Tidak ada setan ateis semua. 1, 2, 3. Tidak ada setan ateis. Dari mana? Dari Alkitab. Engkau percaya Allah hanya satu. Tidak salah. Setan pun percaya. Jadi setan itu tidak ateis kan? Ya. Setan pun percaya Allah itu monoteis. Setan pun percaya Allah itu satu, esa adanya. Tetapi dia gentar. Artinya dia percaya ada Allah. Tapi Allah yang dia percaya adalah Allah yang menghakimi dia. Tidak ada relasi. Faith without relationship. Faith without salvation. Itu setan. Engkau tidak perlu takut. Karena Allah yang kau percaya adalah Allah yang telah menyelamatkan engkau. Telah memberikan anak yang tunggal. Telah memberikan darahnya membasuh segala dosamu. Dan memberikan seru pembaruan, perdamaian. Dan hidup yang kekal kepada engkau. Maka engkau tidak perlu gentar. Gentar itu berarti tidak ada relasi. Tidak ada anugerah. Tetapi perasaan takut referensi. Berarti engkau menghormati Dia sebagai Tuhanmu. Sebagai sang pencipta yang kekal. Itu harus ada. Orang yang mengasihi Allah tetapi tidak ada perasaan takut kepada Dia, itu bisa menjadi mengasihi Allah dengan motivasi memperalat Allah. Saudara-saudara, dari mana kita bisa melihat orang ini? Lihatnya begitu rajin ke gereja, begitu sungguh-sungguh, menyanyi di kur, berdoa di kebaktian doa begitu sungguh-sungguh. Tetapi kelakuannya melawan prinsip kekristenan, itu orang memperalat Allah. Saudara-saudara, kalau engkau rajin ke gereja, tapi namamu busuk di dalam dunia, di masyarakat, engkau adalah orang yang menghancurkan kekristenan, bukan melayani kekristenan. Kalau engkau betul-betul sudah belajar firman Tuhan, sudah dengar khotbah setiap minggu, bahkan sekolah teologi, tapi engkau cara kerja, cara bergaul, cara hidup lebih rusak dari orang bukan Kristen. Lebih baik engkau jangan menjadi orang Kristen saja. Karena nama Tuhan dicela sebab kelakuanmu yang tidak baik. Engkau bilang saya cinta Tuhan. Engkau gemar. Engkau suka, bukan cinta. Saya takut sekali dengar anak muda bilang saya berbeban melayani ini, berbeban menyanyi. Berbeban atau suka? Engkau suka nyanyi, mungkin suka nonjol diri. Kita gampang membedakan orang ini suka atau cinta. Dia cinta Tuhan atau suka sama Tuhan. Saya suka. Jangan kira kau suka, yang disukai juga suka. Aku suka kepiting, mati dia. Aku suka kepiting. Setiap kali lu suka kepiting mati. Aku berbeban melayani. Aku suka menginjili. Betul gak? Kalau sudah menginjili, suka ikut tim penginjilan saja, kesini kesana. Atau engkau suka betul mengabarkan Injil sama orang itu melawan engkau nangis dan akhirnya bertobat. Akhirnya engkau berdoa sampai dia menjadi orang Kristen. Suka menginjili sama betul menginjili lain. Suka Tuhan sama betul mencintai Tuhan itu lain. Engkau betul mencintai musik, belajar musik dong. Nah, saya cuma suka nyanyi lalu pakai jas bagus di situ, orang tahu. Itu suka nonjol diri dengan nyanyi. Itu bukan suka musik. Apalagi kalau ada kesempatan kondak lebih seneng kamu.
Saudara-saudara, kita bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Kita sudah melayani puluhan tahun. Dan jangan menipu orang tua. Saya tahu siapa melayani dengan apa. Lu kira kalau sudah sekolah pinter di sekolah teologi itu angkanya tinggi, sudah hamba Tuhan? Enggak. Saya mau lihat apa yang kau khotbahkan, kau jalankan enggak? Apa yang percaya kau hayatin? Engkau cinta Tuhan, cinta saudara enggak? Cinta Tuhan, cinta prinsipnya enggak? Cinta Tuhan, engkau memperalat dia enggak? Jikalau cinta kepada Tuhan tetapi tidak ada perasaan hormat kepada Tuhan dan menjalankan sungguh-sungguh perintahnya, engkau sambil mencintai Tuhan, sambil memperalat Tuhan. Kedua, jikalau engkau mencintai manusia, sambil mencintai manusia tetapi engkau tidak menghargai, menghormati sesama manusia, engkau berusaha untuk memposesi manusia. Ada orang mencintai orang lain, yang dicinta susah sekali. Makin dicinta makin terbelenggu. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Engkau cinta dia mati. Cintanya tegak. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Cinta posesif. Ngerti maksud saya? Ada orang dicintai sama orang lain. Yang mencintai itu begitu mencintai. Yang dicintai begitu tidak bisa bernapas. Sambil mencintai, sambil mematikan orang. Nah, itu cinta yang bahaya. Sambil mencintai Tuhan Allah, sambil memperalat Allah. Kelihatan begitu banyak berdoa, begitu banyak menyanyi, memuji, mengikuti kebaktian, begitu rajin. Tetapi yang dia kerjakan melawan prinsip Allah. Maka Yesus berkata, jika engkau mencintai aku, jalankan perintahku. Cinta harus menjalankan perintah Allah semua. Cinta Allah harus menjalankan perintah Allah. Cinta Allah harus mengasihi saudaramu. Yang tidak mengasihi saudara yang kelihatan, tak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini dalil. Sambil katanya mencintai Allah, sambil engkau mengerjain saudara. Sambil mencintai Allah, sambil memeras sesama. Itu cinta Allah yang bagaimana? Itu cinta Allah yang kosong. Silakan bermuluk-muluk, berteori-teori yang tinggi, tapi fakta menyaksikan engkau bukan betul-betul cinta. Mungkin mulutmu mencintai Allah, hatimu memperalat Allah. Mungkin mulutmu mencintai sesama, hatimu mau mengkerok, mau mengambil alih segala hak, mau mengkerjain, mau merampas segala sesuatu secara jiwa posesif. Bukan cara demikian. Kalau kita cinta satu benda, tetapi kita bukan menghargai nilai benda itu, kita hanya mendapatkan profit melalui benda itu namanya hidup cinta yang egois. Misalnya saya senang seni, jadi semua barang yang ada seni tak mungkin saya lewatin, saya mesti lihat, perhatikan. Saya bisa berdiri di depan satu lukisan setengah jam, terus memperhatikan kira-kira apa logos yang kecil, logikos yang akan diutarakan oleh pelukis kepada zaman ini dan kepada sejarah. Setiap seniman itu filosof. Every artist is a philosopher. Nah, waktu seniman itu melukiskan sesuatu di dalam satu gambar, betul-betul itu dia mengutarakan sesuatu interpretasi dia mengenai makna. Itu logikos. Di atas kanvas mengenai filsafat dia. Nah, kalau dia betul-betul ada original, bukan kopi-kopian. Ada orang sungguh-sungguh mengutarakan sesuatu di dalam satu kanvas menurut apa yang dia rasa terbaik, harus kita hormati. Nah, orang-orang itu mungkin bukan orang yang secara teknik paling nomor satu, tapi secara motivasi selalu nomor satu. Sehingga kalau kita lihat lukisan, anak kecil lihat si warna yang bagus, si lukisan baik. Tapi orang yang mengerti melihat makna lebih penting daripada teknik. Nah, di situ saya memperhatikan, lalu saya mulai masuk dalam kesan. Ini good painting. Ini artinya apa. Nanti bulan 7, bulan 6 saya akan mengajar di New York Christian Faith and Fine Art. Seni-seni yang indah dengan iman Kristen. Di dalam Reform Institute di situ. Nah, saudara-saudara sekalian,
menyenangkan sesuatu. Tapi ada orang menyenangkan seni bukan karena senang seni. Karena dia pikir, oh karena gambarnya ini kalau jual lagi bisa untung gocap ya. Jadi dia beli sesuatu bukan karena senang seninya, senang profitnya. Nah itu sudah lain. Nah saudara-saudara, senang itu sampai mengapresiasi kerjaan orang lain, sama senang karena bisa cari untung, itu dua hal. Seperti engkau cinta sama Tuhan tapi Allah diperalat, cinta sama orang-orang diposesif. Cinta sesuatu untuk mendapatkan profit itu lain. Jadi mari kita membedakan cinta, menyukai, kasih yang ada kesucian di dalamnya. Engkau mengasihi Allah karena Allah itu memang patut dihormati. Engkau mengasihi seseorang karena orang itu patut dihargai. Engkau mencintai sesuatu benda, sesuatu seni karena itu memang ada makna yang perlu dimengerti dan dihargai. Nah itulah kasih yang suci. Tapi kalau kasih kepada sesuatu sudah menjadi oriented kepada profit, kepada diri, kepada posesif, kepada hak seseorang pribadi yang egois, itu sudah menjadi kotor. Saudara-saudara, cinta yang bersih menyehatkan, mempertumbuhkan dan memberi konstruktif kepada hidup. Cinta yang kotor, yang tidak beres, itu memberikan sesuatu kerusakan destruktif kepada sesuatu hidup. Cinta yang suci membentuk hidup, melengkapi hidup, mempertumbuhkan hidup. Cinta yang najis merusak hidup, menghancurkan hidup, membawa hidup kepada kematian. Itu begitu saja. Saudara-saudara, sekarang saya khusus merinci kepada cinta kasih kepada sesama manusia. Cinta kasih kepada sesama manusia boleh dibagi 3 tingkat lagi. Tingkat pertama, mencintai orang yang anggun, tinggi, hormat, yang bisa kita pelajari daripadanya. Ini melampaui zaman. Jadi orang abad ke-21, mungkinkah mencintai orang yang sudah mati 3000 tahun? Mungkin. Kita mencintai Musa? Mungkin. Kita mencintai Daud? Mungkin. Kita mencintai Abraham? Mungkin. Kita bisa belajar daripada hidup mereka karena begitu anggun, begitu hormat, begitu bernilai. Sehingga daripada hidup yang sekarang sudah mati, sudah menjadi mayat, sudah menjadi tengkorak, sudah menjadi tulang yang berwarna putih itu, tetap berbau-bau hidup untuk mempengaruhi zaman ke zaman. Itulah satu human love yang surpassing the difference of age, transcends time. Kita mengasihi, kita menghormati Paulus, Petrus, murid-murid Yesus, tokoh-tokoh yang besar yang kita pelajari satu persatu pada waktu kita menjelaskan tentang Ibrani pasal ke-11. Kita mencintai manusia. Bahkan mencintai orang sudah mati berapa ribu tahun. Cinta itu sudah melampaui akan zaman, sudah melampaui akan segala bentuk luar. Orang mengatakan Sokrates ada seorang yang mukanya kayak badut, jiwanya kayak Tuhan Allah. He has a face of a clown, a soul of God. Saudara-saudara. Jadi kalau dia mukanya jelek, mungkin ya semua yang di sini hidungnya lebih mancung daripada Sokrates. Seluruh peninggalan daripada seni, Sokrates pesek hidungnya. Mungkin orang Tionghoa yang lari ke situ tadi. Kenapa bisa begitu saya tidak ngerti. Botak, mukanya gepeng seperti habis ketabrak begitu. Hidungnya pesek, jelek sekali. Tetapi seluruh dunia menghormati dia karena apa? Karena dia mempunyai seluruh jiwa yang anggun sekali. Nah, cinta manusia kepada manusia yang sudah melampaui zaman, melampaui bangsa, melampaui suku, melampaui akan keelokan, itu nama cinta yang sungguh. Cinta kepada orang yang anggun, yang hormat, yang tinggi. Saudara, jadilah dirimu seseorang yang patut dikasihi oleh umat manusia. Bahkan setelah engkau mati beratus-ratus tahun. Try to be a man so respectful. Even though for 100 years people still remember, still take you as the example of living. Ini cinta kepada manusia. Kedua, cinta kepada setaraf. Itu cinta persaudaraan, persahabatan.
cinta teman. Nah saudara-saudara, sama-sama menjadi Kristen, sama-sama menjadi satu zaman, sama-sama menjadi majelis, sama-sama menjadi hamba Tuhan, sama-sama hidup di dalam satu negara, satu zaman, di dalam tempat dan waktu yang sama. Mari kita mengasihi dengan persaudaraan, dengan persahabatan seperti kawan dan kawan. Ini adalah cinta kasih yang sejajar. Nah saudara-saudara, tidak tentu harus engkau hormat luar biasa, anggun luar biasa, pikiran agung baru saya cinta. Tidak. Ada orang yang hanya lihat ke atas, tidak lihat ke bawah. Jadi orang yang sedikit kalah sama dia inteleknya dihina. Tidak boleh. Saudara-saudara, rekan-rekan sama-sama, saya lebih senior dari siapapun di antara semua rekan. Saya coba melihat ada kebaikan mereka. Semua hamba Tuhan yang saya panggil ke dalam GRI adalah karena saya menikmati kelebihan mereka. Kalau ada orang mengatakan Patong tidak bisa pakai orang pinter, kalimat itu bohong, fitnah. Dan saya marah sekali. Karena semua yang saya panggil banyak orang pinter. Tapi orang pinter yang bagaimana pinter, saya tidak kira lebih pinter dari saya. Yang tidak mau kerja sama saya, berarti mereka yang tidak mau kerja sama saya. Bukan saya tidak mau kerja sama orang pinter. Saudara harus membedakan. Yang panggil orang pinter masuk GRI siapa? Saya. Apakah mereka lebih pinter dari saya? Silakan. Tapi pasti saya lebih senior dan saya guru mereka. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar. Jangan melihat orang karena kurang sedikit dari kita menghina, tidak. Tapi antara semua teman saya, bukan menjadi teman baik dari teman yang lain. Saya panggil semua karena saya lihat ada kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Dan semua itu teman saya yang baik. Gerakan ini ada mengandung satu bahaya. Teman-teman saya yang baik, semua tidak menjadi teman yang baik. Itu cilakannya. Dengar baik-baik. Kalau saya panggil pendeta ini, panggil pendeta itu, panggil hamba ini, hamba itu, semua bekerja sama di sini. Saya harap mereka juga saling menghormati satu dengan lain. Sebagaimana saya menghormati lain. Saya lebih senior, lebih tua. Saya mau kerja sama dengan yang junior. Saya tidak menghina. Lalu kalau bisa saya memupuk, saya mengkoreksi, saya memberitahu supaya mereka bisa maju. Dengan sikap yang sama, Tuhan mau kita dicintai oleh Dia dan kita saling mencintai. Yesus berkata, sebagaimana Bapa mencintai aku mencintai kamu. Dan aku memberi perintah kepadamu saling mengasihi. Itulah. Saudara, mencintai sesama itu harus co-acceptance. Nah ini saling menerima semua. Saudara, jangan selalu merasa diri lebih dari orang lain. Orang yang kau hina mungkin mempunyai kelebihan yang kau tidak ada. Bagaimana menerima mereka yang sulit diterima? Itu perlu sabar. Dan itu rahasia keharmonisan masyarakat. Saya di dalam majelis mengatakan sinkronisasi. Ini penting sekali. Co-acceptance, saudara-saudara. Saya menerima engkau sebagaimana adanya. Engkau menerima saya sebagaimana adanya. Menerima kelebihan sekaligus menerima kelemahan. Setelah dua-dua diterima lalu mengasihi, itu kasih yang sungguh. Hanya mau menerima yang baik dan tidak baik itu dihina, itu bukan kasih. Engkau setelah menemukan kelemahan-kelemahan seseorang yang kau tidak senang, tetap mengasihi, baru saat itu engkau belajar menjalankan perintah Yesus mengasihi. Mengasihi itu bukan mengasihi orang yang engkau rasa hebat, yang baik. Itu adalah kagum. Itu adalah sayang. Itu adalah suka. Itu adalah mau memperalat. Siapa tidak mau? Yang lebih cantik, lebih bagus, lebih pintar, lebih baik. Kalau demikian, maka yang kurang cantik, kurang pintar, kurang baik, semua dihina. Dunia jadi apa? Mengasihi itu belajar memberikan sesuatu kepada yang tidak patut terima. Itu namanya kasih. Saya baca satu makalah itu. Seorang istri yang hidungnya hancur, sudah tidak ada hidung, cuma lubangnya gede. Suaminya masih sayang sekali. Saya heran. Kalau buat saya tidak bisa, rohani saya tidak sebesar itu. Saudara-saudara. Tapi dia melahirkan anak baik-baik dan suami istri. Waduh, saya betul-betul kaget. Dan saya belajar. Secara teori sih ngerti. Secara praktik masih minta Tuhan ampun. Susah. Mengasihi yang tidak patut dikasihi. Menghormati dia karena dia manusia. Bukan menghormati dia karena dia baik, dia pintar, dia hebat. Menghormati dia karena dia manusia.
menerima. Nah, ibu terpaksa menerima anak yang bagaimanapun karena tidak bisa pilih. Engkau melahirkan anak, dikasih apa ya apa. Iya, kalau anakmu itu begitu sehat dan seluruhnya utuh. Kalau anakmu itu cacat, engkau masih mengasihi. Saya pernah melihat seorang ibu menggendong anak yang idiot. Digendong sampai lebih 10 tahun. Baru dia betul-betul sama sekali tidak lagi berpengharapan. Karena itu tidak mungkin dibaiki. Diserahkan kepada pemerintah Amerika. Saudara-saudara. Tapi dia sudah tahan 10 tahun. Tidak gampang. Tuhan mengasihi kita. Mari kita belajar mengasihi yang lain. Kalau Tuhan mau cari-cari kelemahan kita, cari kesalahan kita, kita sudah dibuang di neraka, sudah habis. Kalau Tuhan bisa mengasihi kita, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Lalu kita mengatakan kita orang Kristen, kita penipu. Kita membohong. Belajar mengasihi yang mereka yang tidak patut dikasihi. Sehingga hari ini sebagai pendetamu, saya perintahkan tidak ada siapapun di gereja ini yang kau hina, yang kau benci. Belajar mengasihi mereka yang tidak mengasihi engkau. Belajar mengasihi mereka yang kau rasa tidak gampang mengasihi. Jangan menghina siapapun. Ketiga, mengasihi yang lebih rendah. Bukan persahabatan, bukan perkawanan. Tetapi adalah sesuatu kasihan. Pada waktu kita mengagumi itu lebih tinggi. Pada waktu persaudaraan itu sama rata. Pada waktu memberikan belas kasihan itu lebih rendah. Dan Alkitab mengatakan ini penting sekali. Barang siapa menutup hatinya, tidak memberi belas kasihan kepada orang lain, Tuhan pun akan menutup untuk tidak beri kasihan kepada engkau. Berbahagialah mereka yang memberikan kasihan kepada orang lain, karena mereka akan dikasihani oleh Tuhan. Sudah saya berkata kepada saudara, ini merupakan sesuatu emosi yang begitu tinggi dan anggun dari Yesus Kristus. Pada waktu Yesus di dunia dicatat 10 kali dia mengatakan menjatuh belas kasihan kepada manusia. Saudara-saudara, kecuali mereka yang menipu untuk dengan cara yang tidak jujur, memeras, maka kita harus mendidik, menghajar mereka. Tapi mereka yang jujur perlu dikasihani, harus kita mengasihani. Di dalam masyarakat ini yang penuh dengan kejahatan, ada pengemis-pengemis yang luar biasa jahatnya. Mereka orang biasa, sengaja sewa pakaian yang kotor, yang luar biasa, kelihatan miskin untuk cari uang lebih banyak dari bekerja. Nah, orang itu bukan saja tidak dikasihan, ditempelin saja. Saya baru tahu di kota Malang, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada pakaian yang disewa satu hari lebih daripada 2.000 rupiah. Pakaian itu justru kotor sekali, pecah-pecah. Tapi dengan pakai itu bisa dapat lebih daripada 50.000. Maka dipikir-pikir, kayak 2.000 dapat 10.000, masih untung. Ada orang yang mau sewa baju itu dari pagi berapa jam, kelebihan jam tambah lagi loh. Nah, saudara, ada orang yang sengaja mematahkan tangan anaknya supaya gendong dia ke tengah jalan bisa ambil uang. Sebenarnya pemerintah harus membereskan hal seperti ini, karena ini adalah semacam pemerasan daripada hati nurani orang yang baik. Alkitab mengatakan jikalau uangmu ada lebih, berikan mereka yang patut terima. Ini tercantum di dalam Amsal Sulaiman pasal ketiga. Lalu saya mau tanya, yang patut terima uang kelebihan itu siapa? Jawaban saya adalah, yang patut terima adalah mereka yang sudah kerja setengah mati masih kurang, tetapi tidak rasa patut terima. Itu patut terima. Orang yang rasa patut terima, tidak mau kerja, masih mau minta-minta, itu tidak patut terima. Dari yang patut terima selalu tidak rasa dia patut terima. Yang rasa diri patut terima justru tidak patut terima. Nah, saudara-saudara, kita harus mempunyai bijaksana, cerdik, cerdas untuk mengatur semua ini. Sehingga kasih kita tidak dipermainkan. Belas kasihan tidak diperalat oleh mereka yang berniat jahat. Saudara-saudara, banyak anak muda pada waktu permulaan mereka mau memberikan kasihan kepada orang lain. Mereka tertipu. Saya sendiri tertipu berkali-kali. Tetapi dosen saya pernah mengatakan, lebih baik
membantu orang lain tetapi ditipu daripada tidak pernah membantu karena takut ditipu. Mau ikut saya? 1, 2, 3. Lebih baik membantu orang lain namun ditipu daripada karena takut ditipu tidak membantu orang lain. Yang paling jahat adalah yang menipu orang lain. Saudara. Nah, itulah sebab saya dapat hiburan juga. Seringkali salah ditipu orang. Tapi toh bukan saya menipu. Tapi lambat laun saya kira selain tidak ditipu, kita juga bisa menemukan siapa penipu, lalu ikut membereskan kerusakan di masyarakat. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan yang paling besar satu lagi, bukan mengasihi yang tinggi, yang biasa, yang rendah. Mengasihi musuh. Nah, ini yang ada pada Alkitab. Nah, ini yang dijalankan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus mengatakan ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Selain Yesus, sebelum dia katakan kalimat ini, dia sejarah, tidak pernah ada teori itu. Saudara-saudara, mengasihi musuh, ini mulai dari Yesus Kristus. Engkau bilang bagaimana dengan filsafat Socrates, Plato, Aristotle sebelum Yesus? Tidak ada itu. Yang mirip sedikit seperti dalam Lao Tzu. Lao Tzu mengatakan, orang baik kepada kamu, baik kepada dia. Tetapi baik juga kepada orang yang tidak baik kepada kamu. Nah, itu satu kalimat. Ita Paoyan. Ini adalah puncaknya etika Lao Tzu. Puncaknya etika Konghucu belum setinggi itu. Konghucu mengatakan Ita Paote Izi Paoyan. Mau ikut? Dengan moral membalas moral. Dengan kebajikan membalas kebajikan. Dengan tegas dan lurus membalas yang jahat. Itu Konghucu. Jadi kalau orang tidak baik sama engkau jujur, tegas, membalas kejahatan dia. Tapi kalau baik, balas baik. Lao Tzu bilang tidak. Kalau orang tidak baik kepada engkau, berilah kebaikan kepada dia. Tapi belum sampai pada mengasihi musuh. Doakan yang menganiaya kamu. Dan Yesus bukan cara menjalankan dua perintah itu. Mengasihi musuhmu. Dan mendoakan yang menganiaya kamu. Yesus berkata, mengampuni dan mati bagi mereka yang memaku kamu. Dia jalankan. Jadi semua orang yang paling agung adalah hidupnya lebih dari teorinya. Orang yang remeh adalah teorinya lebih dari hidupnya. Orang biasa adalah teori tahu tapi sulit dijalankan dalam hidupnya. Yesus Kristus mati bagi orang yang membunuh dia. Yesus digantung di atas kayu salib mendoakan mereka yang memaku dia. Itulah dia menjadi juru selamat. Saudara-saudara, ini tidak gampang. Terakhir saya dengan pintas saja memberitahu kepada saudara. Apakah yang menghambatkan kita kasih? 3 hal. Yang menghambatkan kita kasih, Yesus berkata, pada akhir zaman pelanggaran akan hukum makin banyak, maka kasih makin sedikit. Kenapa cinta kasih kita hilang? Karena kita berani melanggar hukum. Makin berani melanggar hukum, makin tidak ada cinta kasih. Ini sebabnya. Kedua, mengapa kita tidak ada cinta kasih? Terlalu diisi dengan cinta kepada dunia. Akhirnya cinta tidak ada lagi untuk yang lain. Orang yang makin mencintai dunia, makin menteladani dunia, makin tidak ada cinta kepada Tuhan Allah. Ketiga, orang yang makin memperhatikan diri sendiri, tidak ada cinta kepada orang lain. Ini 3 sebab. Sekarang 4 hal. Bagaimana kita mempunyai cinta kembali? Pertama, penyangkalan diri. Denial of yourself. Penyangkalan diri mengakibatkan kita mengetahui bagaimana mengasihi orang lain. Kalau diri sebagai center seluruhnya, bahkan Allah pun harus melayani diriku, tak mungkin kita membagikan sesuatu untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian. Kedua, kita harus meneladani Yesus Kristus. Yesus berkata, tanggunglah kuku, pikullah kuk, dan pikullah akan bebanku. Belajar daripadaku. Akulah sesuatu peta teladan yang menjadi sesuatu contoh bagimu. Ikut teladanku, pikul kuku,
tanggung akan bebanku. Bebanku itu ringan adanya. Ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Jangan lupa, waktu Roh Kudus berbuah, buah pertama itu apa? Kasih. Buah pertama itu kasih. Di dalam 9 macam yang disebut buah Roh Kudus, justru tidak ada kudus. Karena itu sifat esensi yang paling dasar. Tapi pertama rasa yang dari Roh Kudus, pertama buah itu adalah rasanya penuh dengan kasih. Kasih, sukacita, damai, dan seterusnya. Kasih menjadi utama. Orang dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi dengan kasih. Saudara-saudara, jika engkau mengatakan ini orang penuh dengan Roh Kudus, tapi dilihat penuh dengan kebencian, jangan percaya. Karena buah Roh Kudus yang pertama pernyataan itu kasih ada. Terakhir, ingat akan anugerah semula. Kasih itu hilang karena engkau lupa bagaimana engkau dianugerahi. Yesus berkata kepada orang di Efesus, jangan kehilangan cinta semula. Cinta semula selalu bodoh, tetapi cinta semula selalu murni. Semua 1, 2, 3. Cinta semula selalu bodoh, tetapi selalu murni. Namun demikian, waktu Tuhan cinta kita, dia bukan bodoh, dia murni. Dan cinta yang diberikan Tuhan kepada diri kita itu juga mempunyai kemurnian. Waktu itu kita bodoh, tapi kita murni. Nah, ingatlah bagaimana kita dianugerahi. Ingat bagaimana semula-mulanya kita mendapat berkat. Dan dengan itu kita memupuk cinta kasih kepada orang lain. Kiranya Tuhan membersihkan cinta kita, baik kepada Tuhan Allah, baik kepada manusia, dan kepada segala sesuatu sebagai berkat Tuhan. Mari kita berdiri. Dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan contoh Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan mengingat kembali anugerah semula yang kita terima, sehingga kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai manusia sesuai kehendak Tuhan, mencintai segala sesuatu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk Tuhan memenuhi kita dengan cinta. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dengan cinta kasih Engkau membawa kami kembali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkata, barang siapa yang berada di kasih, dia berada di dalam Tuhan Allah, supaya kasih itu boleh menjadi sempurna, dan kami boleh disempurnakan di dalam kasih pula. Dengar doa kami Tuhan. Ajar kami dia mencintai Tuhan, tidak memperalat. Dia mencintai seseorang juga tidak akan jatuh di dalam egoisme. Dia mencintai segala sesuatu bukan untuk profit. Ajar kami menjadi orang yang mempunyai cinta yang suci. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.